Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Jadi teman-teman ada kabar bagus ya, walaupun nggak sepenuhnya menggembirakan, semua pasti ada yang berharap lebih ya. Jadi kabar gembiranya ini, Kevin Dick ini akan diambil sumpah di Copenhagen ya teman-teman, tanggal 7. Hari ini tanggal 5 dan tanggal 7 kemungkinan akan diambil sumpah ya, dikejar target nih. Karena memang keadaan pemain timnas Indonesia hari ini agak-agak nggak pasti teman-teman. Ada kabar beberapa pemain timnas Indonesia yang cedera. Ya, bahkan Miss Hilger dikabarkan cedera hamstring. Terus ada lagi yang sudah jelas Hernando dia ininya bahunya patah kalau nggak salah ya dia. Makanya dia nggak dipanggil Sintayong. Terus ada lagi kabar siapa ya? Lupa ingat ya saya itu yang katanya cedera. Jadi belum meyakinkan nih teman-teman. Padahal pertandingan sama Jepang itu tinggal 10 hari lagi. Kalau Kevin Dick ini udah jelas nggak bisa membela timnas Indonesia saat Indonesia ketemu Jepang ya. Karena tanggal 7 ini direncanakan baru akan diambil sumpah pun di Copenhagen ya, di Denmark. Berarti 7, 15, kurang 7, 8, tinggal 7 hari lah. Nggak kekejar teman-teman ya. Jadi dari sumpah itu kan harus ada yang diurusin lagi ya, paspor, KTP, pindah federasi ya. Itu butuh waktu kurang lebih 3 hari. Sedangkan pendaftaran pemain itu seminggu sebelum hari H ya teman-teman, kurang lebih. Nah berarti Kevin Dick ini diperkirakan akan membela timnas Indonesia itu saat melawan Arab Saudi tanggal 19. Ya, jadi diperkirakan Kevin Dick ini akan membela timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Kilas balik ke belakang ya teman-teman, kalau kita penyesalan ya, kita bicara penyesalan ya. Jadi penyesalan itu memang kadang-kadang menyakitkan, membuat lelah, kadang-kadang membuat lemes juga ya teman-teman. Dulu saya berpikir Indonesia mantap sekali akan memenangkan pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Pertama, dengan pertandingan-pertandingan pendahuluan saat melawan Australia bisa tahan imbang, melawan Arab Saudi juga bisa imbang, ya, dapat poin 1-1. Begitu ketemu Bahrain juga kita udah menang itu ya di menit-menit terakhir 2-1. Akhirnya dengan permainan wasit bisa imbang, sehingga Indonesia cuma mendapatkan 3 poin dari 3 pertandingan. Sakit nggak teman-teman? Sakit kalau ingat itu. Sakitnya bukan main, berhari-hari itu lemes ya, bukan saya aja. Seluruh rakyat Indonesia lemes kalau ingat peristiwa waktu lawan Bahrain. Setelah Bahrain kita ketemu dengan Cina berapa hari kemudian. Nah, inilah yang bikin saya tuh blunder dan mulai bertanya-tanya tentang Sintayong. Kenapa Sintayong seperti itu? Di saat pertandingan krusial, pertandingan menentukan dan tidak akan terulang lagi, menurunkan skuad yang di bawah dari skuad sebelumnya. Ini yang membuat Indonesia kalah dari Cina. Tadinya saya yakin Sintayong meremehkan Cina dengan menurunkan skuad dan strategi yang dilakukan saat melawan Cina. Akhirnya Indonesia nggak percaya bahwa kebobolan cepat 2 gol. Ya kan, kebobolan cepat 2 gol. Nah disitulah Sintayong terbangun dari tidurnya, terbangun dari mimpinya. Akhirnya Sintayong memasukkan Tom Haye untuk mengejar ketertinggalan di set kedua atau di babak kedua. Sudah terlambat, Cina sudah memakai strategi parkir bus. Ya, strategi mempertahankan keunggulan 2-0 saat itu. Walaupun akhirnya di menit 70 sekian, akhir 86 ya, di menit 86, Tom Haye berhasil memasukkan 1 gol. Dan itu sudah terlambat teman-teman, waktu tinggal 6 menit atau 5 menit. Ya, sudah terlambat, sulit sekali dengan parkir busnya Cina untuk menyamakan atau memenangkan atau membalikkan keadaan, sulit. Nah disitulah Sintayong sadar, ternyata menganggap remeh lawan itu berakibat fatal dengan kesempatan yang seharusnya diambil.
saat melawan Cina. Kalau Cina dapat 3, Indonesia hari ini udah urutan kedua, dapat 6 poin. Nah, akhirnya Indonesia berada di urutan kelima dengan 3 poin hari ini. Itulah harus jadi pelajaran buat Sintayong. Lawan siapapun, tim terbaik yang diturunkan. Jangan sekali-kali meremehkan lawan di situasi, di saat pertandingan yang sangat penting seperti ini. Ini di round 3 ini semua pertandingan penting, nggak ada di pertandingan yang dianggap remeh, nggak ada. Seharusnya menganggap semua pertandingan adalah final, penting. Ini lawan Cina, terlalu meremehkan Cina, akhirnya Indonesia kalah. Itu kesalahan Sintayong mutlak. Ya, ini masih ada kesempatan melawan Jepang. Masalahnya Jepang bukan tim yang gampang dikalahkan. Jepang di atas Indonesia jauh. Selisihnya 100 lebih. Ya, selisihnya 100 lebih dari timnas Indonesia. Kayak mimpi Indonesia kalau bisa nahan imbang atau mengalahkan Jepang. Tapi bola kan semua serba mungkin. Tapi kita jangan bermimpi jauh-jauh lah ya. Ya syukur-syukurlah semua bisa terjadi di GBK. Kita juga menginginkan begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang agak terlambat di saat kita kemarin harus mengambil poin dari Cina dan Bahrain, ternyata nggak bisa. Akhirnya sekarang kita kepontal-pontal dengan target yang sudah ditentukan, kepontal-pontal. Nah, apesnya lagi ketemu tim yang kuat Jepang. Ya, untung di kandang kita, kemungkinan masih bisa terjadi. Itu ya teman-teman. Jadi Sintayong jangan sekali-kali merendahkan lawan. Kalau nggak ingin dihajar seperti waktu lawan Cina. Ya mudah-mudahan Kevin Dick nanti bisa membela timnas saat melawan Arab Saudi dan Indonesia bisa menang ya. Dengan kesungguh-sungguhan Sintayong, jangan trial and error, coba-coba lagi. Ya, masa udah bertahun-tahun masih coba-coba lagi. Itu banyak netizen yang bilang begitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Tadi kabar terbarunya Kevin Dick tanggal 7 akan diambil sumpah di Copenhagen di Denmark. Mudah-mudahan semua urusan administrasi bisa terselesaikan dengan singkat sehingga nanti di saatnya tanggal 19 Kevin Dick bisa main ya untuk debutnya melawan Arab Saudi. Terima kasih, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.